kekayaan Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Jadi bisnisnya itu dari mana? Iya, bisnis asli. Kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Talwalid. Mungkin hanya kemiskinan yang akan membuat Yusuf Mansur ini jera, teman-teman. Belum lama kita kemudian berbicara tentang penipuan Hotel City. Belum lama kemudian kita berbicara tentang dugaan penipuan investasi batubara. Kini beberapa hari yang lalu kemudian Pak Darso Arif secara berturut-turut mengupload tentang tanah wakaf yang juga diduga ini adalah manipulasi dari Yusuf Mansur, di mana tanah itu yang awalnya kemudian diduga kuat dibeli menggunakan dana sumbangan dari masyarakat. Lalu belakangan diketahui oleh Pak Darso, tanah tersebut tidak pernah didaftarkan sebagai tanah wakaf, melainkan lahan pribadi dari Yusuf Mansur, yang mana sertifikatnya sendiri atas nama Yusuf Mansur. Bicara Yusuf Mansur memang tidak terlepas dari cerita-cerita dan narasi-narasi dugaan kecurangan, teman-teman. Karena sampai hari ini kami tidak pernah melihat bahwa ada satu buah bisnis, ada satu bisnis yang mana itu selama ini seperti yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur, bisnis investasi. Kami tidak melihat satupun dari bisnis investasi yang kemudian diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang direncanakan oleh Yusuf Mansur ini berhasil, teman-teman. Semuanya bermasalah. Semua bisnis ini kemudian membuat umat-umat ini menangis, teman-teman. Membuat umat menangis, teman-teman. Membuat orang-orang ini, orang-orang yang dulunya percaya dengan Yusuf Mansur ini kemudian merasa bahwa mereka ini hanya dimanfaatkan dari segi finansial, teman-teman. Mereka ini hanya kemudian didekati, mereka ini hanya kemudian diberi kata-kata manis ketika mereka memiliki duit. Lalu ketika kemudian orang-orang ini merasa dirugikan, merasa kemudian apa yang diucapkan Yusuf Mansur ini tidak sesuai dengan kenyataan, lalu kemudian mereka menuntut ganti rugi, mereka menuntut uangnya dikembalikan, Yusuf Mansur sudah tidak bergeming, teman-teman. Yusuf Mansur tidak merespon. Yusuf Mansur kemudian seolah-olah tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Yang ada, dia ketika kemudian berbicara di media sosialnya, ketika kemudian dia membuat video menanggapi masalah-masalah yang menyeret namanya ini, dia hanya berbicara memang kita bersabar, ini lagi ada ujian. Kita kemudian akan memaafkan orang-orang yang mengejek dia gitu. Dia di sini memposisikan dirinya. Jadi Yusuf Mansur di sini, di setiap kemudian para wartawan atau orang-orang yang kemudian menanyakan kenapa masalah Hotel City itu menyeret namanya, kenapa kemudian investasi batubara itu ada namanya dan segala macam, dia kemudian tidak menjawab pada konteks permasalahan yang ada gitu. Dia justru memposisikan dirinya, kalau saya katakan itu playing victim, dia memposisikan dirinya seolah-olah di sini adalah korban gitu. Seolah-olah dia ini adalah korban dari orang-orang yang tidak suka dia gitu. Padahal kan dulu dia ini sangat dicintai gitu. Muncul kemudian rasa dan hal-hal yang seolah-olah tidak menyukai dia. Ini karena memang berbagai masalah muncul secara beruntun, teman-teman, bertubi-tubi gitu. Mulai dari masalah dugaan tipu menipu, mulai dari masalah gimmick-gimmick yang dia buat, mulai dari masalah narasi-narasi yang kami anggap sesat, yang kemudian banyak beredar di media sosial, teman-teman. Dia mengatakan bahwa dia kalau ke mall tidak perlu bayar, cukup sholawatin aja gitu. Dari kata-katanya ini justru kemudian membuat orang mempermainkan sholawat gitu. Terus terang, teman-teman, kami tidak mengkritik sholawatnya gitu. Sholawat ini sangat bagus, kata-kata mulia, ajaran Islam, teman-teman. Hanya Yusuf Mansur yang menggunakan ini untuk kemudian kepentingan dirinya sendiri, embel-embel, untuk kemudian membuat dia ini seolah-olah waliullah atau bagaimana, saya juga tidak paham. Yang jelas, kata-kata dia ini membuat kemudian orang-orang banyak membuat meme di media sosial gitu. Cukup sholawatin aja, ngambil barang, tunjuk ambil pergi gitu. Tunjuk ambil pergi gitu, kata dia gitu. Yang mana ini sudah kami buatkan video, teman-teman, bahwa Yusuf Mansur tidak membantah video tersebut, justru dia membenarkan video tersebut gitu. Bagaimana tidak gitu? Karena Yusuf Mansur tidak membantah cerita itu, justru dia membenarkan cerita itu gitu. Karena dalam video itu yang sudah kami posting tersebut, ada nanti kami tampilkan di deskripsi video ini linknya. Dia sempat berseloroh bahwa kan ada istri saya di belakang. Lalu kemudian dia membantah, tidak betul.
memang betul seperti itu ceritanya. Dia tunjuk ambil pergi dengan sholawat. Lalu kemudian banyak cerita Yusuf Mansur yang lain. Intinya teman-teman bahwa orang ini banyak membuat masalah gitu. Selain masalah tipu menipu, cerita-cerita yang kemudian membuat orang-orang pada akhirnya secara tidak langsung mengejek-ngejek syariat gitu, mengejek-ngejek ajaran kita gitu, ajaran Islam gitu. Karena Yusuf Mansur sendiri yang membuat itu gitu. Kalau mau dibilang apakah kemudian Yusuf Mansur dengan ajaran-ajaran tersebut berbohong atau tidak? Wallahu alam. Yang jelas berdasarkan hal-hal yang kami lihat selama ini, saya menduga kuat bahwa itu adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Yusuf Mansur gitu. Berbicara dengan semut, memberi roti semut sampai kemudian dimakan oleh semut dan segala macam ketika dia di penjara gitu. Dia membuat seolah-olah ketika dia di penjara 2 kali itu seolah-olah seperti Nabi Yusuf yang di penjara, teman-teman. Padahal kalau dilihat masalahnya sangat jauh sekali berbeda. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara itu masalah tauhid. Masalah kemudian ketika dia menolak untuk berbuat kejahatan gitu, berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf Mansur gitu? Dia di penjara ini masalah uang tentunya, teman-teman. Dia di penjara ini masalah uang gitu. Kalau saya tidak salah, berdasarkan kisah Ibu Lestari, salah satu yang kemudian kasus yang dia di penjara ini masalah mobil gitu. Saya sudah samar ceritanya, agak lupa-lupa. Yang jelas itu masalah mobil. Kalau tidak salah itu mobilnya Ibu Lestari yang kemudian itu digadaikan atau bagaimana gitu. Saya kurang tahu ceritanya. Yang jelas Yusuf Mansur di penjara itu masalah duit, masalah amanah, bukan kemudian seperti Yusuf Mansur. Makanya ketika dia di penjara itu dia keluar berganti nama menjadi Yusuf Mansur gitu, karena katanya dia suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam gitu. Dia terinspirasi dari situ gitu. Dia sangat pandai dalam kemudian bersilat lidah gitu. Dia sangat pandai dalam kemudian bermain kata-kata gitu. Ketika dia ditanya seorang wartawan bagaimana dia di penjara, dia hanya bilang bahwa saya di penjara biar jadi hafiz gitu. Kan ini membuat bias ya. Maksudnya kayak artinya akhirnya terbelokan gitu. Orang-orang akhirnya terkecoh secara tidak langsung gitu. Padahal kan sudah jelas-jelas ini penjara ini karena perbuatan yang tidak dibenarkan gitu oleh hukum kita gitu. Artinya melanggar gitu. Makanya dia di penjara gitu. Melanggar kepercayaan orang, melanggar hukum, akhirnya dia di penjara gitu. Tidak lain dan tidak bukan, tidak mungkin gitu. Beda dengan Nabi Yusuf gitu. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Yusuf Mansur ini pandai dalam bermain kata-kata gitu, pandai dalam kemudian memutarbalikkan fakta gitu. Bagaimana tidak kemudian ketika waktu rumahnya didatangi oleh para investor, korban dari investasi batubara, di situ kemudian muncul sebuah statement bahwa dia tidak tahu menahu dengan masalah investasi batubara ini, dia tidak ikut campur gitu. Padahal jelas-jelas sekali Pak Zain Mustafa mengatakan bahwa di tahun 2012 dia jelas-jelas kemudian dikasuskan oleh sebuah bank, yaitu bank CIMB, di mana dia di sana posisi Yusuf Mansur di PT Adi Panter Perkasa itu adalah sebagai komisaris. PT Adi Panter Perkasa, bagi teman-teman yang belum tahu, adalah sebuah perusahaan yang kemudian mengelola investasi batubara tersebut, yang mana investasi batubara ini tidak pernah jelas ujungnya, teman-teman. Dan ini puluhan miliar di tahun 2009. Tahun 2009 itu banyak sekali, teman-teman. Sekarang saja 50 miliar itu banyak sekali untuk tahun ini. 2025 ini, apalagi 2009, teman-teman. Itu jelas nilainya lebih banyak lagi. Jadi ketika kemudian dia membantah bahwa dia tidak terlibat sama sekali di investasi batubara ini, dibuktikan oleh Pak Zain Mustafa bahwa dia terlibat di sana gitu. Dia sebagai komisaris di PT Adi Panter Perkasa gitu. Yusuf Mansur ini gitu. PT Adi Panter Perkasa yang ikut mengelola investasi tambang batubara, yang mana sampai sekarang saya masih ragu apakah memang tambangnya itu sudah ada atau memang dari awal tidak ada tambang itu gitu. Hanya kemudian mengumpulkan duit orang lalu kemudian membuat berita seolah-olah bisnisnya mangkrak gitu. Inilah yang kemudian tidak benar dari jawaban menjadi jawaban bagi teman-teman yang mengatakan bahwa wajarlah sebuah investasi untung dan rugi ditanggung oleh investor, tidak mungkin untung terus gitu. Ya bukan itu masalahnya, teman-teman. Masalahnya adalah perusahaannya ini kami duga ini fiktif sejak awal, teman. Fiksi sejak awal. Tidak ada memang sejak awal. Ini bisnisnya ini atau usahanya ini hanya bayangan saja, hanya disebut-sebut saja tapi tidak pernah ada gitu. Artinya Yusuf Mansur hanya menjual pepesan kosong saja gitu. Kalau memang ada, tunjukkan bekas tambangnya di mana gitu. Tunjukkan.
Dan anehnya, ketika kemudian 2009 orang-orang berinvestasi sampai kemudian terkumpul duit puluhan miliar di sana, 2009 akhir atau 2010 awal dinyatakan mangkrak, beredar sebuah video di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa di tahun 2010 dia ikut bergabung di warung Stick and Seek, ikut mengelola warung Stick and Seek bersama Jody Brotoseno. Bagaimana bisa seperti itu, teman? Kok bisa di tahun 2009 dia mengumpulkan orang untuk kemudian berinvestasi di investasi batubara, menjelang berlangsung 1 tahun investasinya mangkrak, tidak jelas, duit jamaah juga tidak kembali, dan di tahun 2010 dia bergabung di warung Stick and Seek. Tentunya dia bergabung di warung Stick and Seek bukan sesimpel itu, teman-teman. Dulu kan dia jadi investor di sana gitu, investor utama malahan. Karena semenjak itu dia kemudian selalu terlibat dengan kegiatan warung Stick and Seek. Selalu mengiklankan warung Stick and Seek, mempromosikan warung Stick and Seek dan lain sebagainya. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa dia ada di warung Stick and Seek, hanya ya bahasa-bahasa dia lah. Dia katanya akar rumput dan segala macam. Yang bagi saya Yusuf Mansur ini sudah tidak bisa dipercaya gitu. Mana yang benar, mana yang bohong, dan mana yang benar gitu sudah campur aduk gitu. Bahkan dia mau bicara benar pun saya sudah meragukan itu, teman-teman. Karena sudah beberapa kali kemudian terbukti dia ini bohong gitu. Mengaku sebagai komisaris Grab, ternyata bohong. Bayar utang pakai daun dan segala macam, ya jelas-jelas bohong, teman-teman. Dan banyak lagi kemudian hal-hal yang dia katakan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Artinya saya mau katakan sini bahwa dia berbohong gitu. Seperti video yang saya upload kemarin, di mana dia mengatakan bahwa dia disedekahi mobil, ternyata mobil itu tidak disedekahkan, teman-teman, oleh orang yang punya mobil. Dia menginvestasikan di sana, yang mana hari ini kemudian sudah sampai 20 tahun sejak mobil itu diberikan, dia orang yang punya mobil itu meminta kembali. Yusuf Mansur tidak menggubris, teman-teman. Artinya apa? Inilah kebohongan dan kebohongan lagi, teman-teman. Artinya itulah alasan yang membuat saya berpikir bahwa sudah susah kemudian untuk kita percaya orang ini gitu, karena sudah terlalu banyak hal-hal yang terungkap gitu, kenyataan-kenyataan yang menyatakan bahwa orang ini tuh secara jelas-jelas berbohong, teman-teman. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW duduk di dalam mobilnya. Jelas-jelas ini satu kebohongan, teman-teman. Satu kebohongan yang nyata gitu. Mengatakan bahwa Rasulullah luar biasa, teman-teman. Seolah-olah Rasulullah katanya berbicara dengan dia, ini apa gitu. Dia bercerita itu di depan orang banyak, di stasiun televisi, direkam dan kita nonton satu Indonesia gitu. Sudah jelas-jelas sekali gitu. Dia berbohong dan berbohong. Jadi sulit bagi saya hari ini untuk kemudian percaya dengan Yusuf Mansur. Sekali lagi saya katakan bahwa sangat aneh ketika di tahun 2009 investasi batubara itu mangkrak, dan di tahun 2010 dia bisa bergabung di warung Stick and Seek, punya duit. Dia bisa berinvestasi di warung Stick and Seek. Intinya pertanyaannya adalah Yusuf Mansur ini mendapatkan duit dari mana sampai kemudian dia bisa menjadi investor di mana-mana, sampai kemudian bisa membeli klub sepak bola. Padahal sampai hari ini saya bertanya-tanya gitu, bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur sampai kemudian dia bisa kaya raya seperti hari ini, dia bisa menjadi investor di mana-mana. Menjadi investor kan mudah, cukup Anda punya uang saja. Yang sulit itu Anda membangun usaha dari nol, bisnis dari nol gitu. Dari yang tidak punya modal sama sekali, dari modal kecil lalu kemudian usaha atau bisnis Anda berangsur-angsur berkembang gitu. Saya tidak heran melihat orang-orang yang kaya hari ini yang mulai dari nol segala macam, kelihatan, teman-teman. Mereka bisa menceritakan gitu, punya story gitu. Tapi Yusuf Mansur apa yang mau diceritakan gitu? Karena dia tiba-tiba muncul dan menjadi orang kaya. Yang mana kami juga kuat bahwa sumber-sumber penghasilan dari Yusuf Mansur sehingga dia bisa berinvestasi di mana-mana, termasuk salah satunya ada warung Stick and Seek. Yang pertama dugaan kami adalah dari sedekah umat. Yang kedua adalah dari sedekah umat yang kemudian dibelikan tanah, yang mana tanah tersebut sertifikatnya atas nama Yusuf Mansur. Yang ketiga, dari bisnis-bisnis investasi yang kemudian mangkrak, yang mana duit umat tidak dikembalikan sampai hari ini. Harta-harta umat tidak dikembalikan sampai hari ini. Salah satunya adalah Hotel City, yang mana sudah berdiri hotelnya, namun uang umat tidak dikembalikan, keuntungan tidak dibagikan dan segala macam. Alasannya mangkrak dan segala macam. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa sumber-sumber kekayaan Yusuf Mansur yang tidak jelas itu kami juga kuat berasal dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, sehingga kemudian dia bisa menjadi investor di mana-mana, bisa membeli klub sepak bola dan bisa berinvestasi di warung Stick and Seek. Secara terbalik,
See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake. Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi PayPal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayPal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayPal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up.